Deyot sama God. Kali ini kita akan coba analisa clue apa saja yang kita dapat dari color spread terakhir kita, yaitu di chapter 987. Seperti biasa, Oda Sensei sangat doyan memasukkan clue-clue penting di color spread ini yang nantinya akan ada hubungannya dengan kejadian di masa depan di One Piece. Nah, teori ini dikirim oleh salah satu subscriber Tamagon yang tidak mau disebutkan namanya. Dan Tamagon di sini memilih teorinya untuk Tamagon convert ke video YouTube. Ada beberapa part yang Tamagon tambahkan lagi ke dalam skrip yang dia buat. Nah, jika dari kalian ada yang punya teori yang menarik tentang One Piece, silahkan kalian kirimkan teori kalian ke alamat email ini. Jika langsung terbayang sebuah teori, langsung saja kirimkan kepada kami secara detail mengenai teori itu. Teori yang terpilih untuk kita convert menjadi video YouTube akan Tamagon berikan beberapa fee atau imbalan atas kerja sama kita. Jadi buruan kirimkan teori kalian sebanyak-banyaknya ke Tamagon, oke? Kita tunggu kerjasamanya. Jadi langsung saja kita akan bahas color spread One Piece chapter 987. Jadi siapkan cemilan kalian, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. One Piece wa Kitsuzai suru! Kita akan bahas hal menarik yang ada di color spread ini dimulai dari Babang Zoro terlebih dahulu. Sangat aneh, color spread yang menampilkan Zoro kali ini dia terlihat hanya menggunakan dua pedangnya. Dua pedangnya tersebut adalah Sandai Kitetsu dan juga Enma. Lalu, kemanakah pedang Wado Ichimonji milik Zoro? Hal yang sangat menarik, mengapa Oda Sensei tidak memperlihatkan pedang Wado Ichimonji? Apakah ini juga sebuah clue dari Oda Sensei? Nah, ada beberapa teori mengenai kenapa dalam color spread ini Zoro terlihat dengan hanya dua pedangnya saja. Pertama, Zoro akan menguasai teknik pedang dari Kinemon dan Oden. Kinemon dan Oden yang kita ketahui adalah samurai dengan pengguna dua buah pedang alias Nitoryu. Kemungkinan Oda akan membuat clue di sini dengan Zoro yang akan berhasil menguasai teknik-teknik milik mereka berdua. Maka dari itu color spread yang menampilkan Zoro hanya dua buah pedangnya saja. Kinemon yang kita ketahui adalah pengguna dua pedang. Teknik unik dari Kinemon adalah bisa membelah api menjadi dua bagian. Nah, dari sini kita bisa berspekulasi bahwa Zoro akan menguasai teknik untuk membelah api. Hal ini akan mungkin dia dapatkan dalam pertarungannya di Wano Kuni. Sebenarnya King adalah lawan yang paling tepat untuk Zoro karena elemen api dari King akan membuat teknik ini berjalan. Namun pada chapter terbaru, King terlihat berduel dengan Sanji. Kemungkinan saja Sanji versus King ini masih belum bisa terjadi. Bisa saja akan ada pertukaran lawan ini nantinya. Bisa juga beberapa teknik dari Oden akan dikuasai oleh Zoro juga. Tentunya teknik dari Ryu yang menjadi andalan dari Oden akan Zoro bisa kuasai. 2. Pedang Wado Ichimonji akan hilang dari tangan Zoro. Kalau memang ini adalah clue dari Oda Sensei bahwa pedang Wado Ichimonji akan hilang dari tangan Zoro, maka kemungkinan pedang Wado Ichimonji ini akan patah atau rusak pada arc perang besar nanti. Lalu mengapa bisa patah atau rusak? Kemungkinan terbesarnya adalah Zoro akan berhadapan dengan King atau musuh lainnya yang akan berpotensi mematahkan pedang dari Wado Ichimonji ini. Tentu saja hal ini akan mungkin terjadi, mengingat tidak ada lawan yang paling layak dilawan Zoro selain King. King juga sepertinya adalah pendekar pedang yang hebat. Dan tentu saja King akan menjadi lawan yang sangat pantas untuk Zoro nantinya karena peningkatan level kekuatan untuk Zoro. Namun kali ini mungkin fans Zoro sedikit gigit jari karena Sanji duluan yang mengambil jatah dari Zoro, yaitu dia berhadapan dengan King pada chapter terbaru. Namun di dalam setiap arc semua bisa terjadi. Bisa saja nanti akan ada pertukaran musuh lagi atau bisa jadi duet maut dari Zoro dan Sanji akan diperlihatkan di Wano Kuni. Kalau memang Wado Ichimonji tidak patah atau rusak, kemungkinan Wado Ichimonji akan tinggal di Wano setelah perang ini berakhir. Dan tentu saja pedang Wado Ichimonji akan tinggal di Wano sebagai pusaka negeri Wano. Ini sama halnya dengan pedang Susui yang dianggap sebagai pusaka negeri Wano karena Ryuma dianggap sebagai pahlawan di negeri tersebut. Atau kemungkinan lain adalah Wado Ichimonji akan diberikan ke Momonosuke. Ini adalah sebagai permintaan dari Momonosuke kepada Zoro karena telah mengajari Momonosuke menggunakan pedang. Nah, tentu saja Momonosuke harus menggunakan dua pedang karena sama harus seperti ayahnya yaitu Oden. Nah, setelah pedang Wado Ichimonji itu hilang, lalu pedang apa yang kemungkinan Zoro akan dapatkan lagi? Kemungkinan adalah pedang Nidai Kitetsu. Sebenarnya kemungkinan ini sangat kecil untuk Zoro miliki. Namun tidak ada pedang lain lagi yang bisa untuk menandingi Nidai Kitetsu untuk menjadi pengganti dari Wado Ichimonji. Yang ketiga, The New Wado Ichimonji. Wado Ichimonji adalah pedang yang paling lama bersama dengan Zoro. Pedang ini adalah pedang pemberian dari Kuina. Pedang ini adalah sumber kekuatan dari Zoro dan juga saksi bisu dari Kuina untuk menjadikannya pendekar pedang terhebat di dunia. Jika Oda berupaya memaksa Wado Ichimonji untuk tanda kutip hilang ataupun patah,
dan kemudian diganti dengan pedang yang baru, nampaknya ini cukup sulit karena ini adalah pedang warisan dari Kuina sendiri dan pedang paling lama bersamanya. Apalagi dia sangat sering menggunakan pedang ini di mulutnya ketiga mode 3 pedangnya. Hal yang mungkin terjadi adalah kekuatan baru akan dimiliki oleh pedang Kuina ini. Pedang hitam akan menjadi alasan yang tepat untuk upgrade dari Wado Ichimonji. Oda sepertinya memberi clue di Color Spirit ini di mana dia dengan sengaja tidak menampilkan wujud baru dari Wado Ichimonji dalam gambar ini. Wado Ichimonji merupakan pedang yang berpotensi sangat besar untuk menjadi pedang hitam karena Zoro sudah sangat lekat dengan pedang ini. Sekarang Wado Ichimonji termasuk ke dalam kelas dari 21 Owazamono. Apakah nanti dalam New Wado Ichimonji akan menjadi naik level ke kelas 12 Saijo Owazamono dengan Black Sword-nya? Jadi, kita nantikan saja. Kemudian opsi yang terakhir adalah ternyata Kuina yang kita ketahui selama ini dia mati ternyata hidup dan terlihat kembali di Wano. Dari hal ini pun Zoro mengembalikan pedang Wado Ichimonji ke Kuina kembali. Eits, untuk yang satu ini Tamagon hanya bercanda ya, jadi jangan terlalu serius. Namun ternyata yang masih sangat disayangkan adalah Kuina nyatanya mati saat jatuh dari tangga. Mungkin ini nanti troll Oda berikutnya kah? Oke, kali ini kita lanjut berteori di Color Spirit ini dengan Luffy sebagai patokan gambarnya. Pertama, baju yang dia pakai. Baju yang dia pakai kali ini sangat berbeda dengan yang pernah dia gunakan sebelumnya. Pada Color Spirit ini, dia menggunakan baju dengan gambar buah. Ini lebih mirip dengan gambar buah iblis. Jadi, kira-kira apakah clue dari Oda Sensei yang hendak Oda sampaikan melalui baju yang digunakan oleh Luffy? Pertama, kalau memang itu adalah corak dari buah iblis yang ada di baju milik Luffy, maka buah iblis tersebut milik siapa? Jika sepintas kita lihat, maka buah iblis ini mirip dengan buah iblis Bara-Baranomi milik Buggy. Jadi, apakah maksud Oda dengan hal ini? Apakah Buggy akan datang ke Wano? Ini mungkin saja terjadi, mengingat status dari Shichibukai dari dia sudah dihapuskan. Jadi, dia harus bersembunyi untuk hal ini. Kita tahu kan, Buggy adalah orang yang sangat beruntung. Bisa saja Buggy nanti akan terdampar di Pulau Wano ini, bukan? Dan mungkin nanti Buggy akan disebut-sebut dalang dari tumbangnya Kaido dan Big Mom. Dan kemudian surprise, Lord Buggy akan menjadi Yonko berikutnya. Ini sama halnya dengan Mr. Satan yang ada di Dragon Ball. Mungkinkah ini terjadi? Kemudian yang kedua, kalau memang itu adalah buah iblis yang belum ada sebelumnya, maka buah iblis siapakah ini? Kemungkinan itu adalah buah iblis dengan pemakan karakter baru yang akan menjadi sekutu Luffy atau yang dekat dengan Luffy sekarang. Mungkin Oda mengarahkan kita ke karakter Yamato yang nantinya adalah pemakan buah iblis dan menjadi nakama baru di kru topi jerami karena Luffy memakainya. Luffy dan Yamato dalam arc ini semakin dekat dan selalu bersama sepertinya. Bagaimana menurut kalian? Kedua, senjata tongkat pipa milik Sabo. Nah, untuk yang ini Tamagon sudah pernah bahas di review One Piece sebelumnya. Apakah ini juga merupakan clue dari Oda Sensei bahwa nantinya Sabo akan datang ke negeri Wano untuk membantu Luffy? Yang kita tahu di scene terakhir, Sabo masih belum tahu nasibnya sampai sekarang. Apakah dia ditangkap oleh Angkatan Laut atau dia lolos dari Marejoa? Kabar terakhir dari Sabo adalah dia sangat ingin membebaskan Kuma dari Tenryubito dan akhirnya Sabo harus menghadapi admiral yang berjaga di sana, yaitu Fujitora dan Ryukyu. Tapi masih ada kemungkinan Sabo dan pasukan revolusi lainnya yang saat itu ada di Marejoa bisa untuk lolos. Nah, hal ini juga sama yang terjadi pada Jinbe. Saat terakhir Luffy dan kawan-kawannya kabur dari wilayah Big Mom, Jinbe tertahan karena harus menyelamatkan bajak laut matahari yang saat itu benar-benar terjepit. Bahwa saat itu Big Mom telah datang setelah memakan kue buatan Sanji. Kondisi saat itu juga sangat terjepit. Namun, tiba-tiba Jinbe muncul di atas kapal aliansi sedang menuju Onigashima. Jadi, masih ada kemungkinan Sabo selamat dan datang ke Onigashima untuk membantu Luffy. Nah, jangan lupa juga pada Color Spirit ulang tahun One Piece ke-23 tahun, Oda menyelipkan gambar Sabo yang bersama dengan bajak laut topi jerami sedang menggunakan pakaian khas Wano. Apa itu juga merupakan clue? Kemudian bisa saja senjata Sabo ini akan dia berikan ke Luffy nantinya di Wano. Karena yang kita tahu semua dari para Yonko memiliki senjata. Shirohige dengan Murakomogiri, Shanks dengan Griffon, Big Mom dengan Napoleon, Kaido dengan Kanabo, Teach dengan pistol. Mungkinkah Luffy dengan pipa rucikanya? Sepertinya sih memang cocok Luffy menggunakan tongkat, seperti istilah Sun Gokong dengan monkey yang terdapat dalam namanya. Dalam Color Spirit ini juga terdapat kemesraan dari Robin dan Franky. Yang masih belum banyak yang paham adalah Franky dan Robin menurut Oda diibaratkan adalah ayah dan ibu dalam bajak laut topi jerami ini. Nah, mengenai hal ini sudah dijelaskan oleh Oda langsung ya. Ini dijelaskan oleh Oda pada SBS volume 48. Berikut ini adalah peran dari masing-masing anggota topi jerami dalam kapal mereka. Berperan sebagai ayah adalah Franky. Berperan sebagai ibu adalah Nico Robin.
Putra pertamanya adalah Roronoa Zoro. Putra kedua adalah Vinsmoke Sanji. Putri mereka adalah Nami. Putra ketiga mereka adalah God Usopp. Putra keempat mereka adalah Monkey D. Luffy. Dan sebagai si bungsu adalah Tony Chopper. Nah, dalam SBS itu, Brook masih belum menjadi anggota, apalagi Jinbei. Menurut kalian, apa peran yang cocok buat Brook dan Jinbei ini? Menurut Tamagon pribadi, Jinbei adalah orang yang baik. Mungkin saja dia menjadi paman atau sugar daddy nantinya. Sementara Brook adalah kakek-kakek yang mesum. Cocok bukan? Terlihat juga tulisan "We're gonna live like this tomorrow doesn't exist" di pojok kiri bawah color spread tersebut. Ini seperti penggalan lirik dari Sia yang berjudul Chandelier. Mungkin Oda sekarang fans dari Sia setelah kita tahu Oda suka dengan Avril Lavigne. Nah, mungkin itulah beberapa hal yang menarik yang ada pada Color Spread 987. Mungkin dari kalian ada yang melihat clue tersembunyi lagi di Color Spread ini? Silahkan tulis analisis kalian di kolom komentar ya. Dan pastinya Tamagon tunggu teori-teori liar dari kalian langsung ke email Tamagon, oke? Sekian pembahasan kali ini. See you, Tamagon Squad!